Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Grammar. Di episode yang pertama ini kita akan belajar tenses, yaitu dua tenses, present continuous dan present simple. Di video ini kita akan belajar penggunaan present continuous atau juga sering disebut dengan present progressive dan present simple. Kita juga akan mempelajari pola dari kedua tenses ini. Dan pada akhirnya kita bisa membandingkan kegunaan dari dua tenses ini. Sebenarnya dibuat apa sih dua tenses ini? Yuk kita belajar bareng-bareng. Present continuous. Study this example situation. Ya, yuk kita belajar situasi contoh berikut ya. Ahmad is drinking. He is drinking a cup of coffee. He is drinking. Nah, dari situasi ini dapat kita lihat bahwa ada seorang laki-laki itu lagi minum secangkir kopi kayaknya ya. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa present continuous itu digunakan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sebuah aktivitas yang sedang terjadi. Nah, kapan? Di situ ada tulisan now, sekarang, at the time of speaking, pada saat ngobrol, not finished, dan belum selesai. Nah, ini bermakna bahwa kegiatannya atau aktivitasnya sudah berjalan di masa sebelum kita ini dan pada saat ini sedang berjalan dan mungkin di masa yang akan datang itu selesai. Nah, atau lebih mudahnya sedang terjadi sekarang. Nah, di situ ada patternnya ya, is, MR atau yang sering kita sebut dengan to be. Yaitu ada 3, is, MR, kemudian ing. Nah, maksudnya di situ adalah verb plus ing. Nah, contohnya di bawah. I am reading. Saya sedang membaca. I'm reading. She is working. Dia sedang bekerja. She's working. They are swimming. Mereka sedang berenang. They're swimming. Nah, dari slide yang pertama ini dapat kita ketahui bahwa present continuous itu cirinya ada to be, salah satu dari is, am atau are, tergantung subjek yang dipakai nanti, apakah pakai I, she, they, dan seterusnya. Kemudian ada kata kerja, kemudian ditambahkan ing. Contohnya read menjadi reading, sehingga jadilah present continuous yang bermakna sedang. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. B. Started doing and haven't finished in the middle. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa aktivitasnya sudah berjalan sebelum masa sekarang ini kan ya. Dan masa sekarang masih berlanjut dan kemungkinan akan berhenti di masa yang akan datang. Untuk pengertian ini mungkin nanti agak sedikit rancu dengan tenses yang berikutnya. Cuman dibuat gampang saja. Intinya present continuous itu sedang terjadi sekarang. Itu kita pelajari contohnya. Silent please. I'm trying to concentrate. Di situ bukan not try. Not I try. Bukan I try, tapi I'm trying. I am trying. Tolong diam ya. Saya sedang berusaha untuk berkonsentrasi. Nah, contoh berikutnya. Where's Ahmad? He is having a bath. Not he has a bath. Bukan he has a bath. Jadi he is having a bath. Di mana Ahmad? Dia lagi mandi atau dia sedang mandi. Kemudian, what's happening? What's going on? Sama ya, what's happening, what's going on ini. Apa yang sedang terjadi? Not happening at the time of speaking. Nah, di sini ada lagi. Tidak terjadi pada saat kita ngobrol, kita ngomong. Nah, gimana maksudnya? Coba kita pelajari contoh berikutnya. I'm talking to a friend on the phone. Saya lagi ngobrol di telepon dengan seorang teman saya ya. I say, saya mengatakan, I am reading a best-selling novel. The title is blah blah blah. Saya lagi membaca novel yang lagi best-selling, yang lagi laris. Nah, judulnya adalah blah blah blah. Nah, saya mengatakan, I say, I'm reading, saya sedang membaca, but I am not reading at the time of speaking. Tapi saya nggak lagi membaca atau saya tidak sedang membaca at the time of speaking pada saat ngomong. I mean, maksud saya that
I have started reading the novel. Maksudnya bahwa saya sudah memulai membaca novel tersebut, but have not finished yet. Tapi belum selesai. I am in the middle of reading it. Saya di tengah-tengah atau lagi proses membacanya. Mudahnya gini ya. Contohnya gini, saya ngobrol dengan Anda ya yang lagi menonton ini. Saya ngobrol, saya sekarang lagi bangun rumah nih. Maksudnya saat saya ngobrol dengan Anda ini, saya kan nggak lagi bangun rumah kayaknya, tapi di lain waktu menunjukkan saya lagi membangun rumah. Nah, gitu maksudnya. Tapi ketika saya ngobrol dengan Anda, saya lagi bangun rumah, tapi nggak menunjukkan pas saya ngobrol dengan Anda itu lagi bangun rumah, tapi maksudnya di waktu yang lain. Nah, saya lagi membangun rumah, seperti itu. More examples. I want to study in the UK, so I'm learning English. Saya ingin belajar di Inggris, jadi saya lagi belajar bahasa Inggris. Some friends of mine are applying for LPDP scholarship. Beberapa teman saya lagi mendaftar beasiswa LPDP. Nah, itu ya, jadi maksud dari slide ini, not happening at the time of speaking. Tidak terjadi pada saat ngobrol. Maksudnya terjadi di lain waktu. Cuman memang benar, lagi mengerjakan sesuatu ya, seperti yang contoh tadi. Lanjut slide berikutnya. Present continuous, masih di present continuous. Sekarang yang C. Today, hari ini. This week, minggu ini. This year, tahun ini. Khusus untuk periods around now. Periode sekitaran sekarang lah, nggak jauh-jauh. Contoh percakapan. Anna, I'm studying hard today. Saya lagi belajar rajin hari ini. Not, I study hard today. Tidak, I study hard today. Bukan pakai I study ya, tapi I'm studying hard today. Menunjukkan kalau kita sedang belajar serius hari ini. Ani menjawab, yes, you have a lot to do for exam tomorrow. Ya, kamu harus belajar untuk ujian besok. Nah, maksudnya di situ kita bisa menggunakan kata kata keterangan today, hari ini, this week, minggu ini, atau this year, tahun ini. Periods around now, ya nggak jauh-jauh lah, sekitaran sekarang ini, ya seperti contoh di situ. Sekarang coba yang D, to talk about a change that has started to happen. Nah, present continuous ini digunakan untuk mengungkapkan atau membicarakan tentang perubahan yang telah mulai terjadi. Ya, maksudnya gimana nih? Coba kita pelajari contohnya. Her English is getting better. Bahasa Inggrisnya semakin baik. Ya, maksudnya kita lihat di situ, not her English gets better. Bukan her English gets better, tapi her English is getting better. Maksudnya ini perubahan ya yang baru saja terjadi. Ya. Contoh lagi, the user of English is increasing very fast, not increases. Jadi pengguna bahasa Inggris ya semakin meningkat dengan cepat, sangat cepat. Ya. Jadi increasing. Kemudian at first Ahmad doesn't like ska music, but now he's starting to enjoy it. Bukan he starts. Jadi selain untuk mengungkapkan aktivitas yang sedang terjadi, present continuous ini bisa juga digunakan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan kegiatan kita yang berubah, yang baru saja terjadi, ya, yang sudah terjadilah dengan kata-kata atau dengan kata kerja get, increase, dan start, seperti yang ada di contoh itu. Nah, sekarang coba kita lanjut ke slide berikutnya. Summary. Nah, jadi present continuous itu we are doing something. Kita sedang mengerjakan sesuatu. Nah, intinya sedang ya. At the time of speaking, pada saat ngomong. We started doing it. Kita sudah memulainya pekerjaan itu. And we have not finished. Dan kita belum selesai mengerjakannya. Nah, makanya sedang terjadi, sedang kita lakukan ya. We are in the middle of doing it. Kemudian
Sometimes the action is not happening at the time of speaking. Kadang-kadang kegiatannya atau aktivitasnya tidak sedang terjadi pada saat ngomong, seperti yang ada di contoh tadi ya, atau seperti yang saya contohkan, yang lagi bangun rumah tadi ya. Nah, pas lagi ngobrol dengan teman, saya lagi bangun rumah. Nah, pas ngobrol kan nggak mungkin dia lagi bangun rumah, tapi di lain waktunya, mungkin di rumahnya itu dia lagi bangun rumah. Itu maksudnya. Kemudian we can use the present continuous with the day, this week, this year. Nah, itu ya, periods of around now. Kita bisa menggunakan kata keterangan itu yang nggak jauh-jauh maknanya dengan sekarang ya. Kemudian juga to talk about a change that has started to happen, untuk membicarakan tentang perubahan yang telah terjadi ya, atau yang telah mulai terjadi. Nah, using these verbs, menggunakan kata kerja berikutnya, getting, increasing, improving, changing ya. I'm getting, my English is getting better. The user of English is increasing. My English is improving. The weather is changing. Seperti itu. Nah, kira-kira ringkasan dari penggunaan present continuous adalah seperti itu. Nah, sekarang polanya, pattern ya. Nah, di situ ada positive sentence, negative sentence, interrogative atau yes no question, dan information question. Kalau di positive sentence, polanya atau patternnya atau rumusnya ya, rumus. Di situ ada subject, to be, verb ing. Jadi diingat-ingat, kalau ada to be kemudian ada verb ing, itu pasti maknanya sedang atau sering disebut dengan tenses present continuous untuk mengungkapkan aktivitas yang sedang kita lakukan atau kita kerjakan. Untuk subjek I, to be-nya pakai am. Untuk subjek you, we, they, kita pakai are. Kalau he, she, it, atau my mother, atau your father, atau nama orang, ya, Ahmad, Muhammad, itu subjeknya pakai is. Tunggal pokoknya ya, intinya tunggal. Kalau satu itu pakai is. Untuk he, she, it itu ya. Kalau I, pakai am. I am writing. Saya sedang menulis. You, we, they are writing. Kamu, kami, mereka sedang menulis. He, she, it is writing. Sorry, apa itu ya? Writing apa watching ya? Oh, watching. Sorry. Di sini kecil ya di laptop saya. Sorry. Watching ya. Dia sedang menonton. Nah, bagaimana kalau negatif? Ya, tinggal nambahkan not setelah to be. Contohnya di kalimat positif, I am watching. Kalau negatif, I am not watching. Dan seterusnya. Kalau interrogatif, tinggal dibalik. Ya, mudah kan? Jadi, kalau subjek tadi di kalimat positif negatif di depan, sekarang di tengah. Am I watching? Apakah saya sedang menonton? Dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau information question? Information question ini menggunakan question word. Kayak what, where, when, how, dan seterusnya. Itu tinggal menambahkan di depannya lagi. Di kalimat interrogatif tadi yang yes no question, ada am I watching? Tinggal tambahkan lagi di depannya lagi question word what. Yaitu what am I watching? Apa yang sedang saya tonton? Nah, itu patternnya, polanya seperti itu. Yang penting diingat untuk kegunaan ya, kegunaan dari present continuous. Setelah itu polanya diingat-ingat. Nah, yang terakhir itu keywords. Nah, ini kata kuncinya dari present continuous untuk memudahkan kita, membantu kita menebak kalau konteksnya itu susah. Misalkan kita lagi membaca, ini tenses apa ya? Present continuous apa bukan ya? Nah, kita ada kata kunci, yaitu now, sekarang, right now, sekarang, sama at the moment, juga sekarang, pada saat sekarang. Nah, itulah keywords dari present continuous. Nah, saya kira cukup dulu untuk present continuous. Kita lanjut di part yang kedua, membahas tentang present simple. Nah, nanti apa bedanya dengan present continuous ini? Oke, sampai jumpa di video yang kedua atau part 2 tentang present simple, kelanjutan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.